Pada episode 4 ini, Niko dan Aurel membawa Bu Dewi pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Bu Dewi mendapat kiriman santet dari Ratna. Niko menolong dan memberikan kekuatan pada Bu Dewi. Ratna terpental. Ratna menemukan HP Niko yang jatuh dan tertinggal di rumahnya. Ratna menggunakan foto Niko untuk mengirim santet. Namun gagal karena Niko memiliki kekuatan. Kemudian Ratna mencoba lagi kepada Aurel dan berhasil. Aurel merasa kesakitan di bagian perut. Niko merasakan hal yang sama dengan Aurel. Niko datang dan berhasil menyelamatkan Aurel. Sementara Reno masih berusaha mencari Sylvie. Keliling Jakarta sudah dilakukan tetapi masih belum menemukan. Reno kemudian ketemu Via. Seperti biasa Via mau beraksi mencopet orang dan berhasil. Namun Reno mendatangi Via dan meminta agar dikembalikan dompetnya. Akhirnya dompetnya dikembalikan. Niko, Aurel dan Bu Dewi sampai di rumah. Bunda Larasati keluar dan menanyakan apa yang terjadi. Bunda terkejut ternyata Bu Dewi adalah temannya dulu. Bu Dewi menceritakan kronologi yang sebenarnya. Niko keluar rumah untuk memberikan pagar goib rumahnya. Niko meminta agar semuanya tidak keluar rumah dahulu tanpa alasan apapun sebelum Niko menyelesaikan urusannya dengan Ratna. Via sedang ngobrol dengan teman copetnya. Via minta uang ke temannya yang berhasil mencopet hari ini. Reno datang menghampiri Via. Reno membawa kue ulang tahun khusus untuk Via yang sedang ulang tahun. Ini adalah perayaan ulang tahun yang pertama Via. Setelah berdoa, lilin ditiup kemudian kuenya dimakan bareng-bareng dengan teman Via. Reno merasa tidak dihargai dan memutuskan pulang. Di dalam kamar, Niko dan Aurel masih kepikiran apakah Ratna yang mengirim santet tersebut. Sementara Aurel dan Niko tidak pernah memberikan fotonya. Tiba-tiba Niko bertanya pada Aurel, apakah mau diajak ehem-ehem? Sambil tersenyum Aurel jawab iya. Niko bergegas menutup pintu, dan di depan sudah ada Cahaya yang kangen dan mau tidur dengan Niko dan Aurel. Reno yang sendirian merasa kesal pada Via. Via datang membawa kue. Via mengucapkan terima kasih atas perhatian Reno. Via bertanya pada Reno, apakah kamu suka aku? Reno mengelaknya dan menjawab kalau sudah punya pacar. Selesai sarapan, Cahaya berangkat ke sekolah diantar Niko. Niko meminta agar Aurel di rumah. Niko juga akan ke rumah Ratna untuk segera menyelesaikan permasalahannya. Cahaya diantar Niko sampai ruang kelas. Melihat ada Niko, Sekar Manik pura-pura terjatuh dan ditolong oleh Niko. Sekar Manik menanyakan tumben Aurel tidak ikut. Niko menjawab karena masih ada urusan. Sekar Manik mengantar Cahaya ke kelas dan meminta Niko agar pulang. Di depan kelas, Sekar Manik bertanya kepada Cahaya kenapa Aurel tidak ikut. Sekar Manik meminta Cahaya masuk kelas dahulu. Rupanya Sekar Manik mau membuntuti Niko dengan naik taksi. Sementara itu, Reno berusaha mencari di mana Via berada. Reno masih kepikiran oleh apa yang dikatakan Aurel. Akhirnya Reno berhasil menemukan Via sedang bekerja menjadi kuli panggul. Reno senang Via mencari uang dengan cara yang halal. Selesai bekerja, Via dibayar kurang oleh majikannya. Via tidak terima dan meminta bayarannya ditambah karena ada tambahan pekerjaan. Majikan tidak mau. Reno datang membantu Via dan meminta agar memberikan uang kekurangannya. Setelah berselisih akhirnya uang tambahannya diberikan. Reno kembali mencari Via dan ketemu di bawah pohon. Reno menanyakan, apakah Via suka aku? Dengan jujur Via menjawab, iya aku suka. Tetapi Via tidak mau kalau dikatakan merebut pacar orang. Reno jujur kalau sudah punya Sylvie, namun kini tidak diketahui keberadaannya. Via meminta agar Reno menjauhi dirinya sebelum ada kepastian terkait Sylvie. Tiba-tiba tetangga Via datang dan mengabari kalau ibu Via sedang sakit. Via pun pulang. Niko mengetuk rumah Ratna. Namun yang keluar preman dan bilang kalau rumahnya sudah dijual. Ketika Reno hendak pulang, Reno mendengar kalau di dalam ada Ratna yang berbincang-bincang. Niko langsung mendobrak masuk. Ratna terkejut Niko masuk. Niko mengambil HP-nya yang tertinggal di meja. Di situ ada foto Aurel. Niko menduga sakit Aurel tadi malam karena santet Ratna. Terjadilah pertempuran antara Niko dan preman. Niko menang, Ratna kabur. Niko mengejar hingga akhirnya terjadi pertempuran antara keduanya. Ratna mengeluarkan ilmu hitamnya dan Niko mengeluarkan ilmu vampirnya. Sekar Manik yang menyamar sebagai pacar Ratna datang membantu Ratna. Mereka berhasil menjatuhkan Niko dan pingsan. Sekar Manik berubah ke wujud aslinya dan meminta Ratna agar membantunya dan menuruti perintahnya. Aurel punya firasat buruk terjadi pada Niko ketika ada gelas di dapur tiba-tiba jatuh. Bunda Larasati dan Bu Dewi datang ke dapur. Bunda Larasati meyakinkan kalau Niko bisa mengatasi Ratna. Sementara Bu Dewi ingin pulang untuk menyelesaikan perbuatan jahat Ratna.
Tapi dilarang oleh Bunda Larasati. Aurel menelpon Niko. Niko bilang kalau habis pingsan. Sementara itu, Via tiba di rumahnya dan mendapati ibunya sedang sakit. Bahkan hingga muntah darah. Tetangga meminta agar dibawa ke rumah sakit, tapi Via menolak karena tidak punya uang. Reno datang dan memaksa agar dibawa ke rumah sakit karena kondisi ibunya sedang mengkhawatirkan. Aurel menunggu Niko datang. Bunda keluar dengan panik karena Bu Dewi tidak ada di kamar. Bu Dewi kabur. Aurel dan Bunda berhasil menghentikan Bu Dewi. Tiba-tiba Bu Dewi terjatuh kena serangan jantung. Aurel dan Bunda tidak berani keluar karena dilarang oleh Niko. Sekar Manik datang menyamar sebagai Cahaya dan terjatuh. Aurel menangis dan keluar menghampiri Cahaya. Namun Cahaya berubah menjadi ular. Ratna datang membawa boneka mau santet Aurel. Boneka ditusuk Aurel merasakan sakit. Niko pun merasakan kesakitan yang sama dengan Aurel. Nuri datang dan meminta Ratna agar menghentikan perbuatannya. Ratna menolak. Niko datang dan bertempur dengan Ratna. Ratna terlempar dan bonekanya terlempar di depan Bu Dewi. Boneka diambil Bu Dewi dan dilempar ke arah Niko dan meminta agar dibakar. Boneka berhasil dibakar. Ratna kabur dan dikejar oleh Nuri yang merasuki tubuh ibunya. Ratna mati tertabrak mobil. Nuri mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan memohon agar dikubur jasad ibu dan adiknya. Nuri pun pergi dengan tenang. Bunda dan Aurel datang menghampiri Niko dan bersedih karena Bu Dewi sudah meninggal. Aurel kaget ada bekas lipstik di jaket Niko. Aurel marah dan meninggalkan Niko. Di rumah, Aurel masih merasa kesal pada Niko. Niko datang dan menjelaskan kalau bekas lipstik itu adalah lipstiknya Sekar, guru Cahaya. Sekar terjatuh kemudian Niko menolongnya sehingga tidak sengaja lipstiknya mengenai jaket. Setelah berdamai, Niko dan Aurel menjemput Cahaya ke sekolah. Niko menunggu di mobil dan Aurel masuk sendiri. Cahaya disuruh ke ayah Batman duluan sedangkan Aurel mau bicara dengan Bu Sekar. Aurel menanyakan terkait kebenaran cerita Niko. Bu Sekar membenarkannya. Aurel memperingatkan agar tidak mengganggu keluarganya lagi.